Pak Presiden dalam pidatonya selalu mengatakan kalau ada pejabat yang tidak berpihak pada rakyat akan dipecat. Bapak pecat dong Pak, Menteri Pan RB, Kepala BKN Pak, pecat dong Pak. Mereka tidak berpihak pada rakyat Pak. Mereka tidak memenuhi hak-hak para CSN dan P3K Pak, yang sudah lulus seleksi Pak. Pecat Pak. Kenapa Bapak nggak pecat Pak? Atau penundaan ini karena kebijakan Bapak? Karena mereka tidak mampu menentang kebijakan Presiden Pak. Dan kalau Presiden menghendaki supaya ini diangkat, tidak ada yang bisa menghalangi Pak, karena ini sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Pak. Menteri Pan RB, Kepala BKN itu hanya pelaksana teknis Pak, kebijakannya ada pada Presiden Pak. Kalau Bapak yang benar-benar tidak mau, umumkan Pak kepada rakyat Pak. Saya belum mau mengangkat CSN dan P3K di tahun ini Pak, maunya saya angkat di tahun 2025 dan 2006 Pak. Bapak umumkan Pak, biar rakyat tahu kalau Bapak tega Pak sama rakyat Pak, kalau Bapak jahat sama rakyat Pak, kalau Bapak nggak sayang sama rakyat Pak. Karena memang itu kebijakan Bapak Pak, supaya kita tahu Pak, jangan bersembunyi di balik kisru ini Pak. Saya tahu Pak, Bapak punya hati Pak, saya tahu Pak, Bapak sayang sama rakyat Pak. Kalau Bapak sayang sama rakyat Pak, angkat mereka Pak, ini hak mereka Pak. Bapak harus tahu satu hal Pak, mereka mengabdi sudah puluhan tahun Pak. Ada yang tidak adil di sana Pak. Bapak bisa bayangkan dengan proses seleksi itu kemudian bisa mencampur aduk antara yang mengabdi sudah puluhan tahun dan yang baru mengabdi Pak. Hanya karena proses teknis di BKN dan di Pan RB yang melibatkan mereka Pak. Ribet Pak, mereka ribet Pak. Dan Bapak juga harus tahu Pak, mereka ikut seleksi ini tuh Pak. Mereka harus merobek koceknya Pak, 1 juta sampai lebih Pak. Kasihan mereka Pak. Padahal mereka hanya digaji 200.000, 300.000, dan itu per 3 bulan, 6 bulan baru terima Pak. Tapi mereka mati-matian sudah mengabdi untuk negara Pak. Mereka sudah bekerja mati-matian Pak. Dedikasi mereka luar biasa Pak. Bapak bisa bayangkan Pak, orang dibayar 200.000, 300.000 bisa mengabdi sampai 20 tahun Pak. 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Itu kan gila Pak. Terus negara tega membiarkan mereka Pak. Pak, saya mau saran Pak, Bapak ambil kebijakan Pak. Yang honor 20 tahun Pak, honor yang terlama itu diprioritas Pak, langsung diangkat Pak. Ya, kemudian sudah lulus seleksi diangkat juga Pak. Diangkat saja Pak semua Pak. Apa Pak? Ini sudah menjadi tanggung jawab negara. Negara ambil resiko Pak, karena sudah terlanjur menerima mereka sebagai honor Pak. Jangan gantung mereka, jangan biarkan nasib mereka terlunta-lunta Pak. Bapak tahu nggak? Mereka mengikuti tes itu, biaya yang mereka keluarkan tuh ada yang pinjam duit di koperasi, ada yang pinjam duit tetangga, ada yang berbunga Pak. Mereka menangis merintih Pak. Mereka mohon Pak, mohon kerendahan hati Bapak Pak. Saya yakin Bapak tidak tega Pak. Jadi kalau Bapak umumkan bahwa THR apa ASN, TNI Polri segala macam 100%, itu biasa Pak, itu tanggung jawab negara Pak. Ojol dapat bonus, biasa Pak. Itu kewajiban negara Pak. Tapi ini Pak, juga kewajiban negara tidak boleh diabaikan Pak. Ini mereka sudah ikut prosedur Pak, semua Pak. Sudah mengabdi Pak. Tolong Pak, perhatikan nasib mereka. Jangan biarkan Pak ini Pak. Bapak harus tegas Pak. Tegas Pak. Iya Pak, tidak Pak. Mau angkat tidak angkat Pak. Biar tahu rakyat Pak. Mereka yang hari ini menjadi P3K dan CSN itu Pak, banyak yang memilih Bapak Pak. Karena ketika Pak Jokowi menjadi presiden, ini janjikan Pak, akan ada tes dibuka Pak. Dan ini jadi konsumsi politik Pak. Maka banyak di antara mereka itu yang memilih Bapak Pak. Bapak bisa bayangkan Pak, kalau mereka kecewa karena tidak Bapak angkat, karena padahal mereka sudah mati-matian memperjuangkan Bapak Pak. Pikirkan itu Pak. Saya berharap Bapak mendengarkan aspirasi saya dan semua Pak. Tolong Pak,